Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa nataju ilayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada pekan yang lalu kita sampai pada adab ijtimaiyah, adab-adab kemasyarakatan yang Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan adab-adab tersebut untuk mencapai kesucian sosial, jauh dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Di antaranya apa yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk rumah-rumah, ghayra buyutikum, selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian memberikan salam kepada penghuninya. Dzalikum, hal itu khairul lakum, lebih baik buat kalian, la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin, secara bahasa di sini tasta'nisu itu thalabul uns, mencari izin atau mencari keakraban dari penghuninya. Artinya mencari kondisi atau menciptakan kondisi di mana pemilik rumah tahu kalau di luar ada orang. Itu arti tasta'nisu. Dalam tafsir Muyassar dikatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, kecuali setelah minta izin dari penghuninya dan mengizinkan kalian untuk masuk, dan setelah kalian memberikan salam kepada penghuninya. Minta izin tersebut dan salam tersebut lebih baik buat kalian daripada kalian masuk tanpa izin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal itu kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan panjang lebar
Beliau mengatakan ini adalah adab syar'iyah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hamba-hambanya kaum mukminin. Ini salah satu bentuk adab yang harus kita pelajari. Allah memerintahkan mereka agar supaya mereka masuk rumah, agar supaya mereka tidak masuk rumah yang bukan rumah mereka, sehingga minta izin sebelum masuk. Kemudian memberikan salam setelah minta izin. Dan hal itu dianjurkan sampai 3 kali. Artinya kalau tidak diizinkan, salam lagi sampai 3 kali. Kalau setelah 3 kali diizinkan, maka silakan masuk. Dan jika tidak, segeralah pulang. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari, beliau pada dipanggil oleh Umar. Tapi ketika datang kepada Umar minta izin sampai 3 kali. Tapi Umar tidak memberikan izin, kelihatannya nggak dengar. Maka kemudian beliau pulang. Setelah Abu Musa al-Ash'ari pulang, Umar berkata di orang-orang yang bersama beliau, apakah engkau tidak mendengar suara Abdullah bin Qais minta izin? Abdullah bin Qais adalah Abu Musa al-Ash'ari namanya. Idzanu lahu, silakan kasih izin masuk. Maka mereka mencarinya, dan ternyata Abu Musa al-Ash'ari sudah kembali. Di lain waktu, tatkala Abu Musa al-Ash'ari datang kembali kepada Umar, Umar bertanya, ma arja'aka, kenapa engkau pulang? Abu Musa mengatakan, inni ista'dhantu thalathan falam yu'dhan li. Aku sudah ngasih salam, minta izin masuk 3 kali dan gak ada izin. Wa inni sami'tul nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyansharif. Jika seorang di antara kalian minta izin sampai 3 kali, kok nggak dikasih izin setelah 3 kali itu, falyansharif, hendaklah pulang. Jadi Abu Musa apa? Berdalil, saya dapat dalil dari Nabi kok. Saya diajari minta izin 3 kali pulang, ya sudah saya pulang. Qala Umar mengatakan, litatini ala hadza bibayyinah. Engkau harus mendatangkan bukti kalau engkau mendengar ini dari Nabi. Wa illa auja'tuka darban. Kalau tidak, aku akan timpakan engkau pukulan sehingga engkau terasa sakit. Ini kita berhenti di sini. Dulu itu ternyata dalam periwayatan hadis ini para sahabat hati-hati benar. Yang meriwayatkan Abu Musa, yang mendengar Umar. Umar bilang apa sama Abu Musa? Mana buktimu kalau engkau mendengar hadis ini dari Nabi? Kalau enggak, aku pukul tuh. Ini tegasnya Umar nih ya. Maka apa yang terjadi? Fadhahaba ila mala'in minal ansor. Maka Abu Musa kemudian pergi menemui orang-orang Ansor. Fadhakara lahum ma qala Umar. Melapor apa yang dikatakan Umar kepada Abu Musa. Aku mau dikebuk Umar nih kalau enggak datangkan apa? Saksi. Faqalu la yashhadu laka illa asgharuna. Kalau begitu tidak akan memberikan saksi kepada aku kecuali yang paling muda di antara kita. Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanallah. Untungnya yang dengar sama Nabi bukan beliau sendiri. Ada Abu Musa Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri datang bersama Abu Musa Al-Ash'ari.
akhbara Umar bidzalik. Abu Sa'id katakan, iya, aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Dan Umar, ketegasan itu di balik itu ada kelembutan. Faqala alhani anhu safqu bil aswaq. Ya, yang bikin aku gak tahu, yang melalaikan aku dengan hadis ini karena aku sibuk untuk jual beli di pasar. Artinya berarti apa? Umar menerima. Jadi di sini apa? Minta izin 3 kali. Wa Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'dana ala Sa'd bin Ubadah. Dari Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Sa'd bin Ubadah. Faqal, ini bukan Sa'd bin Waqqas, tapi Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah ini adalah sesepuhnya orang Ansor. Beliaulah yang mau dibaiat setelah kematian Nabi, kemudian gak jadi. Faqala assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala saat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Menjawab salam, tetapi apa? Walam yasma, walam yusbi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau walam yasma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sallama talatan. Tapi Nabi tidak mendengar jawaban saat, sehingga Nabi ngasih salam 3 kali. Waradda alaihi Sa'dun talatan. Sa'd pun menjawab 3 kali. Tetapi apa? Walam yusmi'hu. Tapi jawabnya pelan-pelan sampai nggak dengar Nabi. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ngasih salam 3 kali, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, fattaba'ahu Sa'dun. Saat langsung keluar lari ngejar Nabi. Faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ma sallam taslimatan illa wa bi udhuni. Wahai Rasulullah, ibu dan bapakku menjadi tebusan. Engkau tidak memberikan salam kepadaku 1 kali salam kecuali terdengar di telingaku. Walaqad raddattu 'alaika wa lam usmi'ka. Aku sih sudah jawab kepadamu, cuma sengaja enggak memperdengarkan jawabanku kepadamu. Wa aradtu an astaghfira min salamika wa min al-barakah. Sengaja supaya engkau ngasih salam sampai 3 kali, supaya saya memperbanyak salammu dan keberkahan darimu. Thumma adkhalahu al-baita faqarraba ilaihi zabib. Jadi Nabi dipersilakan masuk dan dihidangkan kepada beliau zabib, kismis. Fa'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan buah kismis. Tahu kismis? Kecil kan ya? Jadi kalau bapak-bapak dikasih hidangan kismis jangan tersinggung ya. Nabi aja dapat apa? Kismis kecil kan teman. Tapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dahar, falamma faragh. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, qala, nah bayangkan, akala ta'amakumul abrar. Telah memakan makananmu orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat pun ngasih salam kepada kalian. Wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka di rumah kalian orang yang puasa. Ini tambahan ilmu. Kalau kita dikasih buka orang, kasih makan orang, maka doa untuk orang yang di rumah dikatakan akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Sudah ada yang mengamalkan? Sudah? Belum? Dan terus selama ini kalau dikasih buka orang gimana? Enak banget kan? Nah, ini diamalkan kayak gini nih ya. Ya. Aftara indakumus shaimun au akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Ya. Hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Kalau orang Arab suka canda. Orang Arab itu kalau makan terakhir kali pasti ada tehnya, teh panas.
karena belum dikeluarkan tehnya, doanya wassalat alaikumul malaikatu illa Jibril. Malaikat kasih salam pada kalian kecuali Jibril. Loh, kenapa Jibril belum? Karena belum ada tehnya. Setelah tehnya keluar baru al-an shalla alaikum Jibril. Sekarang baru Jibril kasih salam kepada kalian. Ini canda saya dengan para asatidzah masyayikh ketika di sana. Ala kulli halin, ini adalah doa ya. Doa ketika kita di haji hidangan, walaupun hanya sekedar apa? Kismis. Baik. Jadi di sini apa? Memberikan salam, kemudian minta izin. Tsumma liya'lam annahu yanbaghi lil mustaqdina ala ahli al-manzil alla yaqifa tilqa al-babi wajhihi. Dan hendaklah orang yang minta izin untuk masuk ke rumah seorang jangan berdiri langsung di depan pintu. Hendaklah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Walaupun hal itu ada hadisnya dan hadisnya ada ilahnya. Dulu pintu gak ada tutupnya. Ketika dibuka maka kanan kiri. Tapi walaupun demikian ketika dibuka jangan langsung gabus orangnya. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka dikatakan dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Bishr qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi pintu suatu kaum lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Tidak menghadap pintu langsung, walakin min ruknihil ayman aw al-aysar. Melainkan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Wa yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa dzalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha yawma idzin sutur. Karena hari itu ya tidak ada ordengnya ya, pintu langsung ordeng, enggak ada ordengnya. Kalau sekarang kan apa? Ada ordengnya. Wa ja'a rajulun fa waqafa 'ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'din. Karena ada kejadian, ada seseorang berdiri di depan pintu Nabi minta izin. Faqama 'alal bab, yakni mustaqbilal bab, langsung di depan pintu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada anka, hakada. Sini hakada itu artinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Fa innamal istidlal minan nazar. Sesungguhnya kalau mau minta izin itu dalam rangka menjaga pandangan. Artinya jangan assalamualaikum sambil nginjen. Itu nggak boleh. Bagian orang nginjen ya ke dalam ya. Assalamualaikum. Itu nggak boleh gitu. Ya, fa innamal istidlal minan nazar. Akhrajahu Abu Dawud. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law anna imra'an ittala alaika bi ghairi idnin. Kalau ada seseorang mengintip engkau tanpa izin, fahadaftahu bi hasatin, kemudian kau lempar dengan kerikil atau batu, faqafa'ta 'ainahu ma kana 'alaika min junah. Jadi kalau orang nginjing-nginjen dilempar kena kepala matanya sampai apa? Hilang. Engkau enggak dosa. Ini berarti menunjukkan apa? Pentingnya menjaga mata, menjaga pandangan. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering ya, orang itu nggak ingin dipandang di rumahnya ada apanya gitu. Diberikan kesempatan untuk ya menutupi hal yang tidak ingin. Baik. Wa an Jabir qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah utangnya bapak saya. Fataqaqtul bah, aku ngetuk pintu. Faqala man dha? Siapa ini? Faqultu ana. Aku. Qala ana. Ka'annahu karihahu, seakan-akan tidak suka. Jadi kalau tanya siapa ya yang di depan itu, si fulan sebut nama, jangan apa? Aku. Kenapa? Hadis riwayat Jamaah dari hadis Syu'bah an Jabir bin Abdullah. Wa inna ma kariha dzalika li anna hadhihi lafdha la yu'raf sahibuha
hatta yufsid bismi aw kunyati allati wa masyhur. Karena ngomong aku itu gak dikenal siapa aku itu. Wa illa faqulun ahadin yu'abbir an nafsihi. Karena semua orang bisa ngomong apa? Sehingga minta izinnya gampang. Karena saya nggak tahu aku siapa gitu. Aku si fulan, aku nggak mau datang, nggak mau bukain gitu kan. Ini sama, siapa antum? Hamba Allah. Saya terus terang kesel banget katanya. Memang aku bukan hamba Allah, Pak. Jadi kalau hamba Allah nggak usah dijawab gitu. Kecuali kalau mau infak gitu ya, dari mana hamba Allah nggak ada masalah. Tapi siapa antum? Aku hamba Allah. Wis suwe. Sama aja kan? Tidak sebut nama gitu, sebut kuliahnya. Sering nggak terjadi? Sering. Ya, nggak pas gitu ya. Baik. Qala Ibnu Abbas al-istighnas jadi yasta'fisu adalah minta izin. Jadi mata hatta tasna'isu itu artinya hatta tasta'dinu. Ini tafsiran sahabat Ibnu Abbas dan banyak sahabat yang lain. Wa an Amr bin Sa'id Ats-Tsaqafi anna rajulan ista'dana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aliju. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin, kemudian ngomong, boleh enggak aku masuk? Boleh enggak aku masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li amatillah yuqalu lahu raudhah. Nabi ngomong dengan budak beliau namanya Raudhah. Qumi ila hadza fa'alimi. Tolong itu, temui orang itu, ajari dia. Oh jadi ternyata dulu itu budak pun pintar-pintar ya. Ini kita ingat dulu itu banyak budak-budak pintar-pintar karena tuannya pintar. Nah kalau sekarang tuannya nggak pintar, gimana budaknya mau pintar? Fa innahu la yusinu yasta'din, karena dia nggak bisa cara minta izin. Faqulilahu yaqulu assalamualaikum a'adkhul. Jadi di sini kalau ngajar ya Pak, assalamualaikum boleh masuk. Jadi jangan sampai apa? Boleh masuk enggak? Sebelum ngasih salam. Fasami ar-rajul faqala assalamualaikum a'adkhul. Ya, ternyata apa? Omongannya Rasul tadi didengar oleh orang tadi, kemudian langsung berubah. Assalamualaikum a'adkhul. Boleh enggak saya masuk? Faqala udkhul, akhrajahu Abu Dawud. Baik. Qala Mujahid ja'a Ibnu Umar min hajatin wa qad adahu ramdah. Ibnu Umar datang dari suatu keperluan dan beliau kepanasan. Fa'ata fustata imra'atin min Quraisy. Kemudian beliau karena panasan, kemudian mendatangi satu kemah dari perempuan orang Quraisy. Faqala assalamualaikum a'adkhul. Kemudian qala, wanita mengatakan udkhul bisalam. Udkhul bisalam, masuklah dengan sejahtera. Fa'ad, kemudian mengulang assalamualaikum a'adkhul. Fa'adat wa yurawihu baina qadamaini. Sementara dari diulang jawabnya, kemudian beliau juga mengangkat tangannya untuk menghindari panas. Qol kuli. Siapa yang bilang kuli? Udkhul, masuklah. Jadi kenapa tadi? Perempuan tadi ngomong apa? Udkhul bisalam, gitu kan? Udkhul bisalam. Nah, Ibnu Umar ngajari, uli udkhul, katakan udkhul. Qala udkhul fadakhal, kemudian masuk. Jadi tidak pakai bisalam, ya udkhul kan sudah. Waalaikumsalam, silakan masuk. Warawahu Syekh warawa Haitsam an Ibnu Mas'ud qala alaikum an tasta'dinu ala ummahatikum wa akhawatikum. Ini masalah izin. Jadi walaupun rumahnya itu rumah ibu sendiri, walaupun rumahnya itu rumah adik sendiri, ngasih salam dan minta izin adalah suatu keharusan. Mohon maaf ya, kadang-kadang saking apa sudah jadi teman akrab gitu kan, atau merasa itu punya sini brudas, ternyata nggak boleh. Harus minta izin.
Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Alaikum, wajib atas kalian antasta'dinu ala ummahatikum wa akhwatikum. Minta izin masuk dengan ibu-ibu kalian dan saudara perempuan kalian. Wa qala Ash'af an Ali bin Thabit, inna imra'atan minal ansar qalat ya Rasulullah inni akunu fi manzili 'alal hal allati la uhibbu an yarani 'alaiha ahad. Ada seorang perempuan dari Ansar berkata, ya Rasulullah, aku di rumahku dalam satu kondisi yang aku tidak suka ada seorang melihatku. La walidun wala walad, baik itu orang tua maupun anak. Privasi lah. Wa innahu la yazalu yadkhul alayya rajulun min ahli wa ana ala tilkal hal. Repotnya ada aja orang yang masuk menemuiku, masuk ke rumahku dan aku dalam kondisi itu. Qalat fa nazalat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Ini adalah sebab nuzul. Ingat ya. Jadi apapun ibu kita, adik kita punya privasi. Dia kadang-kadang apa karena di rumahnya sendiri buka ya sesuatu baju ya enggak. Orang pun melihatnya, kemudian ada anak masuk, ada apa namanya? Kalau suami masuk mungkin karena masalahnya. Nah itu enggak boleh. Wa qala Ibnu Jurayj sami'tu Atha bin Abi Rabah yukhbiru 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala thalatha ayat jahada minan nas. Ibnu Abbas mengatakan 3 ayat orang-orang banyak mengingkari. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ada atqakum, ada apa faedah yang bagus ini. Ada faedah yang luar biasa. Jadi ada 3 ayat kaum muslimin banyak yang tidak memahami atau semi mengingkari. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Qal wa yaqul inna akramahum indallah a'dhamuhum baitan. Ada yang mengatakan yang paling mulia kalau rumahnya paling apa? Besar. Mohon maaf, sebagian orang menganggap yang paling mulia yang paling banyak duitnya, kan gitu kan. Sehingga kadang-kadang dengan orang kaya itu takutnya luar biasa. Wa yaqulun, kemudian apa? Wal adab kulluhu qad jahadahu nas, dan adab semuanya telah diingkari manusia. Qultu asta'dinu ala akhwati aitam fi hijri ma'i fi baitin wahidin. Apakah aku minta izin kepada saudari-saudariku perempuan anak yatim di dalam asuhanku dan dia bersamaku dalam rumah satu? Qala na'am. Iya. Faradatu alaihi liyurakhkhasa li fa'aba. Aku mengulang lagi. Jadi kalau aku kadang-kadang apa? Kita satu rumah dengan adik kita, dengan kakak kita. Kita pas pergi, karena kita merasa pas pergi adik kita apa? Mungkin buka baju, mungkin apa? Kemudian saya nanyakan, apakah saya minta izin untuk menemui atau masuk ke rumahku yang di situ ada apa? Adik-adikku sendiri? Kalau iya, harus minta izin. Aku ulang supaya Dabi dikasih kompensasi, dispensasi. Faqala tuhibbu an taraha uryana? Nah, engkau ingin dia telanjang? Melihat dia telanjang? Qultu la. Iya, mestinya tidak, saya tidak ingin melihat dia telanjang. Qala fasta'dzin, silakan minta izin. Qala faraja'tu aidan, aku ulang lagi, tanya lagi. Faqala atuhibbu an tuti Allah? Engkau ingin taat kepada Allah enggak? Qala qultu na'am. Qala fasta'dzin, silakan minta izin. Ini berarti apa? Didikan siapa? Didikan siapa? Ibnu Abbas, ya. Wa qala Tawus ma min ra'atin aqrabu ilayya an ara auratiha min dzati mahramin. Tawus mengatakan, tidak ada seorang wanita yang paling aku benci untuk melihat auratnya lebih mahram. Jadi melihat mahramnya, auratnya mahramnya itu mestinya lebih tidak disukai daripada melihat aurat orang. Nah, jadi harus dijaga benar aurat mahram kita untuk tidak melihatnya. Qala wa kana yushaddidu fi dzalik, dan beliau menekankan dalam hal itu. Coba, qala Ibnu Mas'ud. Kita lihat ini, kita belajar adabnya para sahabat ini. Adabnya para sahabat, adabnya orang-orang salaf. Alaikumul idnu ala ummahatikum.
Hendaklah kalian minta izin kalau mau ketemu dengan ibu kalian, mau masuk ke rumahnya atau masuk ke kamarnya kalau kita nggak bersamanya. Alaikum al-idnu ala ummatikum. Qala Ibnu Jurayj, qultu li Atha ayasta'dinu rajul ala imra'atihi. Aku berkata kepada Atha, apakah seorang suami minta izin ketika mau masuk menemui istrinya? Qala la. Wa hadza mahmul ala al-wujub. Wa illa fal aula ay yu'limaha bi dukhuli wa la yufaji'ha bi. Nah, kata Ibnu Katsir apa? Ya, kalau dengan istri perlu minta izin enggak? Bukan enggak perlu. Wajib minta izin enggak? Enggak. Cuma lebih baik kasih tahu. Kasih taunya apa? Karena mungkin istri kita dalam kondisi tidak suka kita melihatnya, benar nggak? Benar nggak? Ya, ya memang perasaan kita tidak sehalus para sahabat katanya. Ya, coba kita lihat Rasulullah itu kalau pertama kali masuk ke rumah yang beliau lakukan ada siwak. Jadi sikat gigi itu untuk orang lain dan untuk istri. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selalu kasih tahu kalau pulang dari safar, Rasulullah jangan kalau malam hari jangan langsung malam hari, mampir dulu ke masjid, tidur dulu masjid, ya. Nanti baru pagi ngasih tahu kalau dia datang supaya apa, istri siap-siap. Nah kalau sekarang kita boleh nggak? Kalau dulu mungkin nggak ada HP ya. Jadi kalau sekarang jauh sebelumnya berapa jam supaya istri itu siap-siap gitu nyambut kita. Karena kadang-kadang apa? Istri tidak siap nyambut kita, kemudian kita yang nyalain istri, bau segala macamnya. Nah, jadi apa? Barangkali istri dalam kondisi tidak suka kita lihat dalam kondisi itu. Warawa Ibnu Jarir an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud qalat kana Abdullah idza jaa'a min hajah. Sekarang ini belajar daripada istrinya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Istrinya namanya Zainab, ya. Adalah Abdullah bin Mas'ud ketika datang suatu keperluan, fantaha ilal bab, sampai ke pintu, tanah wa bazaq, dehem dan meludah. Karahatan ayyah juma minna ala amrin yakrahuhu, karena beliau tidak suka mengagetkan kita dalam perkara yang tidak disukai. Jadi termasuk apa namanya, hatta tasnisu itu dehem. Ini terutama bapak-bapak ya. Bapak-bapak ketika datang ke rumah supaya istrinya yang datang bapaknya bukan polisi, ya. Itu sebelum itu itu bapak gitu loh. Ada yang sudah ngamalin gitu? Hah? Ini Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan sanadnya sahih. Warawa Ibnu Abi Hatim an Abi Hurairah qala kana Abdullah idza dakhala dar ista'nasa takallama wa rafa sautan. Adalah Abdullah jika masuk ke rumah ista'nas takallama wa rafa sautan, ngomong. Pamannya baca subhanallah walhamdulillah gitu ya, kita dengar suaranya. Wa qala Mujahid hatta tasta'nisu. Nah ini saya tadi katakan makna tasta'nisu artinya yang pertama kali apa? Ibnu Abbas hatta tasta'dinu. Tetapi Mujahid mengatakan hatta tasta'nisu hatta tatanahnahu atau tatanahkhamu. Ya. Jadi kalian itu dehem-dehem gitu. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai istri dikagetkan. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, idza dakhala ar-rajul baitahu ustuhibba lahu an yatanahna aw yuharrik na'laihi. Kalau seseorang ingin masuk rumah, maka sangat disukai dehem-dehem atau yang gerakkan sendalnya. Walihada ja'a fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yatruqa ar-rajul ala ahli turuqan li alla yatakhawwafahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk ngetuk pintu dengan berat atau ngagetin sehingga tidak nakuti mereka. Apalagi sering terjadi apa, densus gerbek.
Wa fil haditsil akhar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah nahar fa'anafa bi dhahiriha. Adalah Rasulullah SAW datang dan memarkir kendaraannya, untanya di luarnya. Wa qala intadiru hatta tadlu asya, yakni akhir nahar. Jadi datangnya siang, tunggu sampai agak malam. Sampai apa? Akhir siang. Hatta tamtashid asyaithatu wastastahid dan maghibah. Kenapa? Kenapa gak langsung masuk? Sehingga yang di rumah yang rambutnya gaul-gaul biar apa? Sisiran. Termasuk jika biar membersihkan bulu kemaluannya katanya. Ini Rasulullah. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qatada fi qawlihi hatta tasta'nisu wal istidlan salatan. Ya. Adapun perkataan qatada hatta tasta'nisu itu adalah minta izin 3 kali. Ala kulli halin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Ya. Baik. Berarti apa? Subhanallah. Ada satu pelajaran yang luar biasa, faedah luar biasa. Dalam Al-Qur'an sering dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, menunjukkan orang Islam itu sebisa mungkin cari yang baik, lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Kalau kita bisa melakukan yang lebih baik, kenapa? Berarti yang baikannya, yang lebih baik, lebih baik. Ya dosa enggak sih kalau orang langsung duduk sama istrinya? Ya enggak dosa, ya cuma kalau ribut ya jangan salahkan orang. Subhanallah, luar biasa Islam menghargai perasaan. Jadi kalau istilahnya adab rafi'ah, ini adab yang jauh tinggi. Ya, ini yang penting sekali. Jadi memberikan kesempatan menjaga perasaan istri agar supaya pertemuan kita dengan istri pertemuan secara klimaknya gitu loh. Ya, ini salah satu kesalahan kita itu. Kesalahan kita semuanya tanpa kecuali ya. Kalau keluar penampilannya dahsyat, mandi dulu segala macamnya. Tapi kalau masuk rumah baunya dahsyat dan penampilannya dahsyat pun. Ya, sehingga apa? Ya kurang menarik itu. Ya, maka sangat bagus ketika pulang juga dalam kondisi fresh, keluar dengan kondisi fresh. Apalagi kalau terhadap anaknya ya. Anaknya itu sering sering dimarah-marahin ketika deketin kita ketika kita sedang pulang dalam kondisi capek-capek. Baik, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam tajidu jika kalian tidak mendapatkan fiha di rumah itu ahadan seorang pun fala tadkhuluha maka janganlah masuk hatta yu'dana lakum sehingga diizinkan kalian. Wa in qila lakum irji'u dan jika dikatakan kepada kalian irji'u pulanglah farji'u maka pulanglah. Dia itu kepulangan kalian itu azka lakum lebih suci buat kalian. Wallahu dan Allah bima ta'malun dengan apa yang kalian kerjakan alimun mengetahui. Ma'asyiral muslimin. Nah, kita minta izin. Ternyata tidak diizinkan. Mungkin juga caranya kelihatannya dari apa? Harusnya kalau kita dikasih salam, jawabnya harus sampai dengar kan ya. Kalau di luar kita dikasih salam, sunahnya apa? Mestinya kita memperdengarkan kan jawabannya. Sebab kalau tidak memperdengarkan, nyakitin hati dia. Kecuali kalau di rumah kelihatannya. Diambil dari siapa? Sa'ad bin Ubadah. Mungkin sebagian orang. Jadi gimana ya? Assalamualaikum. Kalau nggak jawab kan dosa. Tapi kalau jawab dengan keras, kalau nggak keluar gak enak. Ada gitu nggak? Waalaikumsalam. Terus nggak keluar, kasih salam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika nggak keluar, perasaan yang di luar gimana?
Orang ngajar jawab salam tapi kalau pulang ya kalau yang sudah terbiasa keluar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pulang ya, saya sedang sibuk. Tapi mungkin barangkali apa? Nggak enak gitu. Udah, waalaikumsalam. Tapi apa? Nggak diperdengarkan supaya pulang. Nah, maka di sini dikatakan apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa illam tajidu fiha ahadan. Fa illam tajidu fiha, dan ada cuma kita nggak dapat ilmu, nggak keluar. Kalau kalian tidak mendapatkan seorang pun, dijawab tapi tidak sampai dengar, dan orangnya nggak keluar, jangan sampai nggak ada orang yobet ngaku masuk, nggak, jangan. Kita itu ngasih salam dalam rangka minta izin, nggak diizinkan, yo jangan. Apa gunanya? Kalau nggak dijawab atau nggak dengar jawaban, nggak dikasih izin masuk, apa gunanya minta izin? Orang bilang, lu buat apa kok di syariat ini izin? Jadi kalau tidak dikasih izin, fala tadkhuluha, jangan engkau masuk hatta yu'dana lakum, sehingga diizinkan. Nggak diizinkan jangan masuk. Itu privasi, jangan disentuh. Masuk tanpa izin nanti dilempari apa? Atau apa namanya, dipukul matanya sampai ini, nggak dosa dia, karena kita masuk tanpa izin. Karena apa? Wadali kalimah fi minat tasarrufi milkil ghairi bi ghairi. Karena kalau kita masuk berarti memanfaatkan milik orang tanpa diizinkan. Sementara itu hak sahibul bait, mau mengizinkan atau tidak terserah dia. Terus, nah, jadi yang pertama itu kelihatannya iman nggak ada orang sama sekali, atau ada orang tapi nggak berani keluar. Ya udahlah, pokoknya jawab salam tapi apa? Pelan-pelan. Nah, yang berikutnya ini orangnya yang sudah memang tertarbiyah dengan baik, ngajinya sudah apa? Sudah baik, dan yang datang jika sudah ngaji baik. Wa in qila lakum murji'u, kalau dikatakan kepada kalian, mohon maaf ya, aku pulang dulu ya, saya sedang mesra dengan istri ini, farji'u, hendaklah pulang. Dan ketika pulang dalam kondisi apa? Dadian gimana? Kesel? Dongkol? Dalam kondisi enak. Wa azkalakum, bersih mestinya kan? Artinya apa? Masya Allah, temanku luar biasa. Aku dengan dia sudah gak ada apa? Gap sama sekali. Dengan enak sekali. Dan saya senang dia katakan pulanglah, karena memang aku tidak ingin dia menemui aku dalam kondisi dongkol. Saya tidak ingin dia menemui saya, memasukkan dia ke rumahnya, tapi sebenarnya dia terpaksa. Berarti apa? Sesama ikhwah tidak ada gap hati. Jadi yang suruh pulang ya enak aja. Besok datang lagi. Kira-kira bisa nggak kita gitu ya? Hah? Kata Allah, wa azkalakum. Dia itu bersih, lebih bersih buat kalian. Idza raddukum minal bab kibar qabla al-idn aw ba'dahu. Kalau kalian ditolak ya dari pintu sebelum izin dan setelahnya, farji'u, dia baik. Wa azkalakum, ruju'ukum azkalakum ba'dahu. Kepulangan kalian lebih suci buat kalian dan lebih bersih. Wallahu bima ta'maluna alim. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, qala ba'dul muhajirin, laqad talabtu umri kullahu hadhihi al-ayah fama adraktuha an asta'dina ala ba'di ikhwan. Ini ternyata buat orang Arab juga pendidikan cukup berat. Aku mencari seumur hidupku semuanya untuk mencari ayat ini. Artinya saya ingin paham. Aku tidak mendapatkan. Mosok aku harus minta izin kepada saudaraku. Kemudian dia minta, pulanglah, aku pulang dan aku muqtabidun. Dan aku dalam kondisi senang. Artinya apa? Ya, saya ingin supaya mendapatkan faedah. Kalau saya pulang
itu dalam kondisi muhtabitun, seneng. Karena apa? Subhanallah. Kalau tanpa huwa azkalakum kadang-kadang dongkol juga ya. Ya kan? Wa qila lakum irji'u farji'u. Tapi ketika Allah katakan huwa azkalakum, jadi kalau aku disuruh pulang, aku senang banget. Kenapa? Berarti aku sudah mendapatkan prestasi. Prestasinya apa? Huwa tazkiyah dari Allah. Berarti kurang baik. Wa azkalakum ma'adab, kurang suci. Liqauli ta'ala wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azkalakum wallahu bima ta'maluna alim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Luar biasa. Dan selanjutnya ikhwani fillah hafizakumullah, ini adalah adab dan adab apa? Bertamu. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidaklah Allah melarang atau membatasi kecuali karena ada faedahnya. Untuk itu sesuatu yang mudah, yang memang tidak ada masalahnya, jangan dipersulit. Jadi kaidah dalam Islam apa? Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa gratis, jangan bayar. Kalau di sini, kalau bisa bayar. Nah, kalau bisa apa? Bayar, jangan gratis. Gitu. Atau kalau bisa apa? Dipersulit, jangan dipermudah. Kalau dalam Islam enggak. Kalau bisa apa? Dipermudah. Untuk itu kita lihat, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, antadkhulu buyutan, bahwa kalian masuk suatu rumah ghairu maskunatin, yang tidak ditinggali. Fiha mata'ul lakum, di sana ada kebutuhan buat kalian. Jadi laisa alaikum junahun, tidak ada dosa buat kalian, antadkhulu buyutan, kalian memasuki rumah-rumah ghairu maskunatin, yang tidak ditempati, fiha, di dalamnya mata'ul lakum, kebutuhan buat kalian. Wallahu, dan Allah ya'lam, mengetahui ma tubdun, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ma'asyiral muslimin, yang boleh masuk tanpa izin apa? Yaitu rumah atau tempat publik yang semua orang membutuhkan. Contohnya apa? Pasar, contohnya perkantoran, ya. Itu nggak perlu minta izin, ya. Jadi dikatakan laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Ayat ini lebih khusus daripada sebelumnya. Jadi di sini dibolehkan seseorang masuk di suatu rumah atau suatu tempat yang memang disediakan untuk tamu secara bebas, ya. Maka tidak ada masalah, ya. Jadi mungkin ada juga ya sebuah rumah yang apa? Disediakan siapa yang ada tamu silakan masuk, ya. Atau seperti tadi dikatakan di pasar dan lainnya. Yang penting apa? Fiha mata'ul lakum. Di situ ada keperluan kalian, yang dimaksudkan adalah manfaat publik, ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dikatakan siapa itu apa yang dimaksudkan buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Akhraja Ibnu Abi Hatim lamma nazalat ayatul istidzan, qala Abu Bakar ya Rasulullah fa kaifa bitujari Quraisy, bagaimana para pedagang Quraisy alladzina yakhtalifuna baina Makkah wal Madinah wasyam, yang bolak-balik ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, walau buyutun ma'lumatun ala thariq, dan mereka punya rumah-rumah tertentu di jalan, walaysa fiha sultan, di situ tidak ada penguasanya, tidak ada pemiliknya, fanazalat laisa alaikum. Jadi ternyata masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, jalan keluar, ya. Kalau pertama kali nggak boleh, enggak, ternyata ketika pasar atau hotel kita boleh masuk, yang penting bayar, ya.
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Inilah beberapa ayat yang berkaitan dengan apa? Adab berkunjung ke rumah orang. Setelah itu, ya, ada faedah baru. Masih ada waktu ya? Kelihatannya sudah mau habis. Yaitu kita tahu zina tidak dibolehkan. Karena zina tidak dibolehkan, maka ada gerakan preventif untuk tidak terjadi perzinahan. Di antaranya adalah ada pakaian. Kemarin sudah kan? Sudah belum? Oh belum. Setelah ini ya. Pertama, minta izin. Bagaimana adab masuk rumah orang? Bagaimana adab menemui orang? Hatta kepada kerabat sendiri. Yang kedua, menjaga pandangan. Maka ayat 30, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minin, dan katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu, hendaklah mereka menundukkan min absarihim, dari pandangan mereka, wa yahfadhu, dan menjaga furujahum, kemaluan mereka. Dzalika, demikian itu, azkalahu, lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabir, maha mengetahui, bima yasnaun, apa yang mereka kerjakan. Perhatikan yang namanya tazkiyah. Ada tazkiyah maliyah, pembersih dalam masalah finansial. Ada tazkiyatul qulub, ada tazkiyah ijtimaiyah, ya, kebersihan amalan-amalan sosial. Nah, di sini adalah akhlakiyah. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika, demikian itu, azkalahu, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ibnu Katsir mengatakan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya orang-orang beriman. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang Allah haramkan atas mereka. Jadi alhamdulillah yang suruh dudukkan bukan semuanya ya, sebagian ya. Ya, supaya nggak kecurian kita, nggak kecopetan. Jadi yang haram ditundukkan. Fala yanzuru illa lima abaha lahum an-nazar ilaihi. Supaya mereka tidak melihat kecuali yang dihalalkan bagi mereka. Wa ayyuhmidu absarahum 'anil maharim, dan hendaklah mereka menundukkan pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ittafaqa an waqa'al basar 'ala muharramin min ghairi qasdin. Kalau memang bertepatan, bukan kebetulan, melihat sesuatu yang haram tanpa sengaja, hendaklah memalingkan dengan cepat. Jadi jangan sampai apa, karena ada hadis lah, kalau ula wa alika tsaniyah, buat pandangan pertama tapi tidak melihat kedua, terus dipanjangin sampai 1 jam, enggak boleh. Jadi kalau memang apa, bertepatan melihat tanpa sengaja, hendaklah segera dipalingkan. Karena apa? Dalam hadis sahih, kama rawa ruwiya an Jarir bin Abdullah al-Bajali, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Bajali radhiyallahu anhu, qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memandang dengan tanpa sengaja. Fa amaroni an asrifa basari, maka memerintahkan kupalingkan pandanganku. Akhrajahu Muslim wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i aidan. Dari hadis sahih, kalau kita memandang jangan bilang apa, kan yang boleh pertama, ini cuma pertama, sampai berjam-jam tidak boleh. Jadi kalau kita nggak sengaja, segera palingkan. Karena hadis sahih, wa fis sahih an Abi Sa'id, tadi kepada siapa? Abdullah al-Bajali. Ini siapa? Abi Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, ini Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, jangan engkau ikuti pandangan-pandangan yang lainnya. Fa innalakal ula, sesungguhnya bagimu yang pertama, wa laisa lakal akhirah, dan bukan untuk engkau pandangan yang terakhir. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
Wa fi sahih an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum bil julus ala turuqat. Jangan sampai kalian hindari oleh kalian duduk di jalan. Di apa? Di buk-buk di pinggiran jalan itu. Qalu ya Rasulullah la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Aduh, kita enggak bisa menghindari tempat duduk itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in abaitum, kalau kalian tidak mau fa'atut tariqa haqqah, hendaklah engkau berikan jalan haknya. Qala wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa hak jalan? Apa ya ikhwan? Qala ghaddul basar, jaga pandanganmu. Wa kaful adha, dan tahanlah untuk tidak mengganggu orang lain. Wa raddus salam, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, kalau ada orang yang suka duduk di jalan tapi sifatnya gini, jadi nyaman nggak? Artinya jangan sampai orang duduk di jalan bikin orang lewat tuh ketakutan gitu. Jangan kasih salam, ya. Jawab salam. Walamma kana an-nadhar da'iyatan ila fasadil qalbi. Perhatikan, ini mungkin barangkali kita tutup supaya dibuka pertanyaan. Dan tatkala semuanya itu dimulai dari pandangan mata. Pandangan mata itu adalah tukang pos untuk menuju kepada perzinahan. Pandangan mata yang pertama sampai untuk kerusakan hati. Lidzalika amarallahu bihifdzil furuj. Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan, sebagaimana memerintahkan untuk menjaga pandangan. Jadi antara pandangan sampai kemaluan itu cepat banget. Faqala ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa hifdzul furuj taratan yakunu yamna'u minaz zina. Ya. Menjaga kemaluan itu pertama bisa saja dengan tidak zina. Walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi maksudnya menjaga kemaluan itu apa? Bisa dengan cara tidak zina. Ya, subhanallah. Kemaluan suruh jaga ini kan berarti suka nakal. Ya, ini penting ya. Saya tegaskan bahwa fitrah manusia itu suka rusak. Ada dorongan rusak, mungkin dijaga benar-benar. Tidak ada dijaga benar-benar. Ya. Nah, jalannya adalah menjaga mata. Maka dikatakan menjaga kemaluan dengan tidak zina, dan menjaga kemaluan dengan apa? Menjaga pandangan. Wa taratan yakunu bi hifdzi minan nadhar ilaika ma ja'a fil hadits ihfaz aurataka illa an zaujatika aw ma malakat yamin. Jagalah kemaluanmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Dzalika azka lahum adharu liqulubihim wa anqalidinihim. Masya Allah. Karena orang yang menjaga mata itu lebih bersih hatinya, lebih suci untuk agamanya. Karena man hafidha basarahu, man hafidha basarahu, siapa yang menjaga pandangannya, auratahullahu nuran fi basiratihi, Allah berikan basirah, cahaya di dalam hatinya. Jadi siapa yang menjaga pandangan matanya, maka hatinya punya pandangan yang tajam pula. Saya kira demikian. Kalaupun terakhir kali ada hadis yang sangat menarik, coba perhatikan baik-baik. Warawal Imam Ahmad an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim yang duru ila mahasini imra'atin, melihat kecantikan seorang wanita, thumma yaghuddu basarahu, kemudian menundukkan pandangannya, illa akhlafallahu lahu, kecuali Allah ganti dia ibadatan, suatu peribadatan, yajidu halawataha, dia mendapatkan kelezatan ibadah. Siapa yang menahan matanya, maka Allah akan kasih bonus menikmati kelezatan ibadah. Saya kira demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang pertama Ustaz, dari sahabat di 258 ada sahabat Ikli di Palur Karanganyar. Ustaz berkenan dengan menundukkan pandangan. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang saling mencintai tetapi karena tidak boleh bersentuhan dan lain-lain, jadi lewat via SMS atau chattingan Ustaz? Bagaimana hukumnya jika begitu? Silakan Ustaz. Ya, kita ngomong bahwa chattingan itu lebih dahsyat daripada ketemu langsung. Iya, jadi chattingan, WA-an, karena sekarang nggak ada yang tertutup ya. Bagi WA itu semuanya bisa terbuka tanpa padding aling-aling. Kalau ketemu langsung mungkin masih malu-malu. Maka saya katakan haramnya WA untuk berinteraksi yang membangkitkan syahwat dan ada syahwatnya itu lebih besar daripada ketemu langsung. Hati-hati, ya. Udah? Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan kembali. Gak usah panjang-panjang, jawabannya cukup itu kan. Baik, terima kasih Ustaz. Ada sahabat di 8878 Ustaz. Maaf Ustaz, mau bertanya. Insya Allah saya sekarang mulai berjualan online dan saya menjadi pihak kedua. Bolehkah saya menjual barang yang saya belum tahu secara fisik, hanya melihat di gambar dan dengan keterangan kode atau bahan warna? Atau saya harus tahu dulu secara asli, bukan hanya di gambar? Dan bagaimana dengan ongkos kirim? Apakah dibebankan pembeli atau penjual? Silakan Ustaz. Adapun berkaitan dengan membeli dengan gambar gak ada masalah. Itu kan haknya apa? Pembeli ya. Kalau si pembeli ridho ya nggak apa-apa. Cuma gini, kalau menjual dengan deskripsi dan gambar, selama nanti barangnya sesuai dengan deskripsinya dan sesuai dengan gambarnya, maka harus diterima. Nah kalau tidak sesuai dengan gambarnya, maka boleh ditolak. Ya. Tapi aku lihat untuk pembelinya tidak ada masalah. Yang dilarang adalah membeli barang yang tidak dilihat, yang memungkinkan terjadi konflik. Adapun ongkos kirim, ya terserah. Bisa saja si penjual, tapi harganya dinaikkan. Ya gitu kan. Harganya 25. Terus ongkos kirim sama saya, tapi saya naikin harganya 30. Ongkos kirim kan bisa aja. Kalau harga di Solo 25, kalau harga di Klaten 30. Dalam rangka ongkos kirim. Ongkos kirim saya atau sama-sama 20, tapi ongkos kirim Anda. Ya itu terserah sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, sahabat di 8625. Ustaz mau bertanya, mohon maaf, apa yang dimaksud dengan bid'ah Ustaz, dan apa misalnya? Karena saya melihat perbedaan seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Bid'ah itu dari kata hal yang baru. Qul kuntu ma kuntu bid'ah minar rusul. Saya bukan rasul yang baru mengadakan acara baru. Saya hanya sekadar mengikuti nabi sebelumnya. Jadi yang namanya bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang diadakan baru, belum ada contoh sama sekali. Nah, dalam definisi banyak definisi. Di antaranya adalah ibadah yang menyerupai yang disyariatkan padahal bukan disyariatkan. Tapi definisi saya bikin definisi dari rohnya syariah. Cuma saya belum pernah lihat ada ulama yang ngomong tentang itu. Cuma saya meyakini kebenaran, yaitu bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada din padahal bukan dari din. Jadi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada din padahal bukan dari din. Contohnya apa? Pakai baju jilbab gaul. Apa namanya? Jilbab bos atau apa itu? Pokoknya itulah. Kalau itu jilbab itu katakan inilah jilbab yang Islami, itu bid'ah. Tapi kalau tidak mengatakan jilbab Islami hanya sekedar maksiat, yaitu sekedar apa? Artinya maksiat. Tapi kalau katakan ini yang Islami kayak gini, itu jadi bid'ah karena Islam tidak mengajarkan kayak gitu. Maka namanya gini. Di dalam bulan bulan Mulut, kemudian orang mengadakan acara kumpul dalam rangka apa?
dalam rangka mempelajari sirah Nabi, mengingat keagungan dan fadilah kedatangan Nabi. Kalau memang dalam rangka ini saja, mungkin dalam rangka apa yang Allah katakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari Allah, itu hari di mana Allah memberikan faedah kepada hambanya. Ya nggak ada masalah. Tapi tidak pernah diyakini itu ibadah ritual. Kalau itu tidak diyakini sebagai ibadah ritual, nggak ada masalah, tradisi saja. Mengambil satu pelajaran itu falak. Tetapi kalau dianggap itu sebagai ibadah ritual, ada faedahnya, itu jadi bid'ah. Sama saja lah sekarang yang sering terjadi halal bihalal. Itu kan sebetulnya bukan bahasa Arab, ya, halal bihalal. Tanya orang Arab bingung tuh halal bihalal itu apa. Nah, kalau diyakini ibadah di bulan Syawal, kemudian hari raya Idul Fitri sampai 30 hari, sehingga halal bihalal dianggap ibadah, itu bid'ah itu. Tapi kalau kita menganggap ini tradisi, nggak ada masalah. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi jangan sampai meyakini sesuatu ibadah padahal bukan ibadah. Ya. Jadi kalau itu tradisi, katakan ini tradisi. Tapi jangan juga kemudian menjadikan ibadah sebagai tradisi. Dan jangan juga jadikan tradisi sebagai ibadah. Bisa dipahami? Nah, itulah namanya bid'ah. Sudah cukup tadi? Apa lagi tadi pertanyaan? Sudah ya? Baik, cukup Ustaz. Silakan lanjutkan kembali animasi Kiraman Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Untuk menjaga biar tidak berbuat zina, karena kadang diuji oleh wanita cantik dan mau diajak berbuat zina, dan karena kesempatan juga. Meskipun aktivis masjid, terus biar orang TKI apa itu untuk menjaga biar tidak berbuat zina, karena kadang diuji oleh wanita cantik dan mau diajak berbuat zina, dan karena kesempatan juga. Meskipun dia aktivis. Pertanyaan apa? Supaya tidak, yo dihindari. Jangan ngambil kesempatan kan? Jangan memberikan kesempatan kita untuk melakukan apa? Dan tidaklah kita takut kepada diri kita. Coba bayangkan, Sa'id Ibnul Musayyib usianya sudah 80 tahun. Beliau ngomong, mata saya yang satu sudah rabun, yang satu sudah gak bisa lihat. Bayangkan, yang satu rabun, yang satu tidak. Sungguh saya kalau dititipi satu gunung emas lebih ringan daripada dititipi wanita hitam. Artinya apapun, hatta itu kiai, hatta itu pun ustaz, jangan macam-macam. Orang itu kalau lihat anak orang, ingat anaknya sendiri. Lihat cucu orang, ingat cucunya sendiri. Tapi kalau lihat istri orang, lupa istrinya sendiri. Hati-hati. Kata ustaz lah. Kadang-kadang ustaz itu lebih dahsyat daripada, apalagi aktivis ya. Katanya karena apa? Maka istri itu harus melayani benar suaminya. Karena di luar ditahan, maka lampiasannya adalah istrinya. Sehingga dapat aktivis itu bahagia banget. Jika kita sedang bertamu dalam keadaan berpuasa, lalu diberi hidangan oleh pemilik rumah, lebih baik untuk menerima hidangan itu dengan maksud menjaga perasaan atau tetap melanjutkan puasa. Ya, saya kira sesuai dengan kondisi pemilik rumah. Kalau pemilik rumahnya sangat tersiksa kalau kita nggak makan aja nggak ada masalah. Insya Allah puasanya dapat karena sudah niat kan. Yang kedua apa? Menjaga perasaan. Tapi kalau pemilik rumah nggak ada masalah, silakan terusin. Ya. Kalau berpuasa silakan terusin. Itu malah nggak apa-apa, saya tak buka ya, jangan itu. Iya, jadi tergantung apa? Tergantung kondisi rumah, ya pemilik rumahnya. Bagaimana berinvestasi emas di deposito di bank syariah? Saya kok agak rinciannya saya lupa ya, rincian lupa. Tapi saya
Di hati saya ada sesuatu gitu ya. Jadi kan ada apa namanya, bagaimana klausul-klausulnya saya lupa rinciannya. Karena saya nggak tertarik, sehingga nggak belajar itu. Nanti kalau memang ini tolong sampaikan pada saya investasi di bank itu kayak apa, nanti kita bisa menjawabnya. Karena petugas untuk memonitor listrik, mengecek listrik, kadang diketuk tidak dibuka-buka atau tidak ada jawaban. Kemudian petugas listrik tersebut harus buka gerbang kemudian mengecek listrik. Kadang juga tidak dengar penghuni rumahnya, kemudian langsung baca listrik tersebut. Kemudian keluar tahu penghuninya gimana kasus semacam itu. Kadang penghuninya memakluminya karena petugas listrik. Ya sudah kalau memang itu petugas listrik. Iya kan? Apa namanya? Jadi gini apa? Ini kan ada apa namanya? Istiqmalun nasi hujjatan yajibul amalu biha. Sesuatu yang memang semua orang menggunakan itu sebagai argumen, maka ya harus diamalkan. Artinya apa? Dia petugas ya. Al-ada muhakkamah, maka nggak ada masalah kan. Jadi masuk tahu itu pakaiannya juga petugas, ini petugas. Insya Allah kan nggak bikin apa deg-degan semua rumah. Apalagi cuma di apa? Di halaman. Tapi jangan gondol. Pertanyaan, kalau bertamu dan orangnya tuan rumah tidak ajak masuk ke rumahnya, tapi hanya ditemui di depan pagar, bagaimana pandangan Islam terhadap tuan rumah ini? Ya nggak ada masalah, iya kan? Kadang-kadang memang apa? Tidak siap di rumah, sering loh. Di rumah berantakan banget. Kalau ditemui kalau nggak ditemui kasihan, ya. Tapi kalau di luar rumah juga kerepotan. Ya itu tergantung ya, tergantung kondisi apa namanya tamu itu hanya sekedar ngasihkan apa surat, atau sebetulnya datang jauh ingin ziarah cuma ditemui di depan rumah sementara dia bisa masuk. Itu pandangannya macam-macam, tergantung apa kondisi dan situasinya. Bagaimana tamunya bersikap segera pulang atau tetap di pagar? Ya kalau ditemui di pagar diajak ngobrol ya nggak ada masalah, tenang aja. Dijamin aja. Oh berarti tuan rumah ini mungkin di rumahnya belum siap, dan alhamdulillah diajak ngobrol enak aja, nggak usah ada perasaan nggak enak dan macamnya. Husnudzon lah kepada tuan rumah. Jadi kalau saya lihat tuan rumah kalau bisa masukkan, dan si tamu adalah husnudzon kepada si tuan rumah. Apa hukum orang yang sengaja menendang Al-Quran yang sedang dibaca dan lantas menceritakan dengan bangga kepada orang lain tentang perbuatannya? Dia mengaku seorang muslim, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini najis. Ini kurang ajar. Orang kayak gini kurang ajar. Kalau dia artinya orang yang waras, ini kurang ajar banget kayak gini. Ya, Quran najis. Ya, jadi masuk nendang Quran, najisnya apa Quran? Jadi kalau kayak gini, ini dalam Islam sudah murtad. Ya, karena dia melecehkan Al-Quran Al-Karim. Ya. Ini lebih dahsyat daripada melecehkan kan? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau kau bertanya kepada mereka, mereka mengatakan, ya, innama nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya main-main dan sedang gurau saja, ngobrol aja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian melecehkan, memperolok-olok? La ta'tadilu, jangan punya alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah iman kalian. Ya, ini kayak gini pelecehan, tolong itu diadukan ke pengadilan supaya ada hukuman padanya istighfar. Apa hukumnya talangan haji melalui bank syariah atau lembaga finansial di syariah? Apakah mengandung unsur riba? Jika benar mengandung unsur riba, apakah hajinya sah? Saya melihat jadi gini, apakah sebetulnya itu utang duit atau utang pelayanan? Jadi istilahnya talangan haji itu kan gini, bahwa bank nalangi dulu, bayari sempurna, nanti setelah itu apa?
cicil dengan tambahan, dengan margin kan? Ini masalahnya. Ini akadnya itu akad pelayanan haji atau akad utang? Namanya talangan itu talangan duit atau talangan pelayanan? Objeknya apa? Objeknya apa? Uang. Kalau objeknya uang berarti utang. Kalau utang berarti riba. Kecuali kalau yang nalangin itu adalah pengelola haji. Ya, langsung pengelola haji. Pengelola haji nalangin, ya. Kemudian ditambah yang biasanya kalau aku bayar sekian, kalau bayar berikutnya sekian, ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau talangannya itu dari bank berarti apa? Ngutangi duit kembali kepada duit. Hendaklah dihindarilah, ya. Insya Allah sabar aja, nggak wajib untuk itu. Hindari ya sesuatu yang sifatnya syubhat kayak gitu. Sah nggak? Ya mudah-mudahan, cuma ya keberkahan ya agak berkurang dalam hal itu ya. Saya kira demikian. Dan ma'asyiral muslimin, kita doakan saudara-saudara kita di Aleppo, di Syria yang begitu beratnya. Coba kita lihat bagaimana darah mereka, bagaimana jenazah mereka terobek-robek dan ya, maka kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya wadudu ya dzal arsyil majid. Ya fa'al lima yurid. Nas'aluka bi'izzatika allati la turam wa bi mulkika alladhi la yudham wa bi nurika alladhi mala'aka arsyik. Allahumma ya qawi ya aziz, ya qawi ya aziz ya muntaqim, ya nasirul mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Suriya. Allahumma arham dha'fahu, Allahumma arham dha'fahu, Allahumma arham yatamahu, Allahumma taqabbal syuhada'ahu, Allahumma ahqin dima'ahu, Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira, Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira. Allahumma innahum ji'a fa'at'imhum, Allahumma innahumul mazlumuna fantasir lahum, Allahumma innahum urad faqsihim, Allahumma innahum du'afa faqabihim, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ahqin dima'ahum, Allahumma ihfaz awratihim, Allahumma aqim jiya'ahum ya rabbal alamin, Allahumma ansurhum ala a'da'ihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bisyuyu'iyyin wa man syaya'ahum, Allahumma alayka birrus, Allahumma alayka birrus syuyu'iyyin wa man syaya'ahum, wa alaykum bisyi'a wa man syaya'ahum, wa alayka bil yahudi wa man hadahum. Allahumma alayka bil kafaratil munafiqin al mujrimin, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma alqi fi qulubihim ar-ra'b, Allahumma zazil al-ardha tahta aqdamihim, Allahumma arina fihim ajaib qudratik, Allahumma arina fihim ajaib qudratika ya qawi ya aziz. Allahumma antaqim lahum, Allahumma antaqim lahum, Allahumma anzil alaihimul bala wal waba wal mihal, Allahumma syarridhum, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma jabid dima fi uruqihim, Allahumma ruddahum khasi'inal madkhurina bi quwwatika wa bi izzatika ya qawi aziz. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian terakhir kali kami ingatkan tanggal 7 Mei insyaallah, dan mohon disebarluaskan ya tentang tabligh akbar kita sebagai awal juga sebagai sambutan bulan Ramadan, karena sudah dekat bulan, supaya kita bisa masuk bulan Ramadan dengan penuh kesucian dan membangunkan bangga dengan kesucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.